pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama. Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf.
kau datang mengisi hatiku, ku rasakan indah di dalam hidupku, terasa damai di dalam pelukmu, seakan dunia milik kau dan aku. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan, tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Saat kau datang mengisi hatiku, ku rasakan indah di dalam hidupku, terasa damai di dalam pelukmu, seakan dunia milik kau dan aku. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan, tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan, tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan, tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Cinta yang kau berikan indah dan penuh ketulusan, tak ingin aku berpisah, karena ku sudah terlanjur sayang. Aman dari depan ke habis. Mau sekali putar. Terlalu aman. Nof. Jangan terlalu rapat ya di bagian-bagian yang sepi. Bagian mana? Di bagian-bagian agak sepi jangan terlalu rapat, jangan. Iya. Jangan terlalu. Ini cuma pakai di bagian yang semestinya. Itu doang ya. Sisanya ini slide-nya ini. Krunya kemana, Mas? Krunya ambil job. Pakai ini aja. Job datang. Ambil job krunya. Oh, enggak kedengeran. Boleh pakai metronomnya pakai sisi aja pakai. Mencintaimu adalah bahagia.
untukku. Semestinya ku ada di saat kau bisa untuk mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ku tak sanggup bila ku berharap untuknya di dalam hatiku. Ku tak pasrah begitu. Dan ku tak sanggup bila kau tercipta untuknya. Takkan pernah bisa ku relakan semua. Semestinya ku ada di saat kau bisa untuk mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ku tak sanggup bila ku berharap untuknya di dalam hatiku. Tak pasrah begitu. Ku tak sanggup bila kau tercipta untuknya. Takkan pernah bisa ku relakan semua. Oh, nah, ini special request dari apa, aku lupa tadi. Kan kita kan biduan. Ya, puter-puter aja. Ayo kita goyang kali. Oh, ini special request dari Ratu Store Sukabumi. Mana tuh? Oh, siap. Nanti diminta store-nya. Main-main nih. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di acara radio nongkrong bareng ya, bersama Kak Sam dan Kak Novi yang berada di Indonesia ya. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kang Sam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya para pendengar Radio Nongkrong Bareng, teman-teman semua yang makin cantik, tetap semangat dan pasti menjaga kesehatan karena cuaca ini di Indonesia sedikit laporan cuaca bahwa mendung tidak berarti hujan ya. Bisa. Mendung yang tidak hujan itu bikin pening kepala Kas. Saya masukin Ya. kamu, tapi kamu di mute Oke. ya. Kita ketemu di malam minggu ini hari Sabtu tanggal di 3 ya, masih awal bulan. Jadi harapan-harapan baru, semangat baru untuk menghadapi bulan Juni. Dan terima kasih kepada bulan Mei kita masih bisa beruntung, kita masih bisa gabung di acara Radio Nongkrong Bareng lagi. Kencan dengan kasihan milenial. Itu Yang tadi baik saya hati, dengar tidak kasih sombong, dengar rajin menabung. Saya Kak Novi di Indonesia, jujur, setia, dan pengertian. Ya, kita didengar sejuta umat, jadi bukan hanya Hong Kong. Selamat malam juga pendengar Radio Nongkrong Bareng yang ada di Taiwan. Kalau di Arab Saudi mungkin selamat sore, yang ada di Belgia itu selamat siang. Ya. Jadi waktunya berbeda-beda. Di Singapura sudah malam, di Malaysia juga sudah malam, di Brunei juga sudah malam. Kita senang benar ya Kak bisa kumpul lagi malam minggu ini. Dan untuk kesempatan awal bulan ya Kak Sam, itu sudah hadir Pak Haji Pangku Rubiono dan salah satu dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Hong Kong, saat ini sudah berada di Indonesia sih ya. Beliau nanti kita dengar dengan Mas Mansur yang berada di Cilacap. Baiknya saya sapa dulu. Yang pertama adalah Pak Haji Pangku Rubiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pangku. Selamat malam Pak Kak Novis, Mas Mansur, semoga semuanya selalu sehat dan rezekinya lancar. Wassalamualaikum. Amin. Ya. Assalamualaikum Mas Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Radio Nongkrong Bareng, semoga malam ini malam yang bahagia. Meskipun yang tadi disampaikan mendung tetap berada di hujan, mudah-mudahan kita tetap menjaga kesehatan, tetap bahagia selalu. Iya. Jadi kesehatan itu perlu ya, Mas Mansur. Kalau pendapat saya sih pikir, karena kalaupun kita bekerja kemudian menghasilkan banyak dolar, ya kan dolar ya. Kalau Taiwan, Mas Mansur pernah di Taiwan. Sama. Dolar juga. Dolar NT. Iya, tapi mules mulu perut ya. Ya, setelah di Indonesia atau bagaimana. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita sudah bergabung ya, sudah terhubung dengan 4 pendekar dalam hal ini, yang 2 pendekar pernah berada di Taiwan. Dan kita akan fokus pada Pak atau Mas Mansur ya. Ini aksesnya dari Pak Pangku Rubiono nih. Ya betul. Mas Mansur saat ini sedang berada di kota Cilacap, Indonesia ya. Cilacap bercahaya. Cilacap. Biasanya ada singkatan tuh. Kalau saya ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur lah, ya. Bercahaya bersih, apa gitu ya, seperti Purwokerto atau. Banjarnegara. Kemana Pak Pangku? Banjarnegara. Satu provinsi itu kan. Iya. Betul. Kalau Cilacap bertanya berubah, ini kebetulan Pertamina berapa kali kebakaran tersambar petir nih. Jadi bercahayanya tambah gede nih. Oh iya. Salah satu depo atau kilang minyak atau bahkan tangki-tangki minyak besar ada yang beradanya milik Pertamina ada di Cilacap ya. Betul. Di sebelahnya Pulau Nusa Kambangan. Seberangnya ya. Iya betul. Keberadaan Mas Mansur di Cilacap ini saat ini ngapain Mas Mansur nih? Kalau saat ini saya kebetulan kemarin 4 tahun saya
bekerja di sebuah perusahaan, tapi perusahaan tetap memberikan akses kemudahan bagi saya untuk mencari peluang tambahan di luar. Contoh seperti saya juga ada sejenis ya bergerak di agribisnis, saya tanam pohon-pohon kelengkeng, mangga, terus sekitar 1/2 hektar saya tanam cabai juga. Ya mesti ada teman-teman itu, artinya ada sebagian teman-teman sekitar ya 5 orang lah, tetangga-tetangga bisa bareng-bareng ikut inilah, ikut membantu begitu. Kita bagi hasil lah begitu. Saya dapat bocoran dari Pak Haji Pangku Rubiono mengatakan bahwa Mas Mansur ini latar belakangnya setelah pulang dari Taiwan melanjutkan kuliah, kemudian ngajar di SMA, juga di perusahaan sambilan agribisnis yang barusan Mas Mansur menceritakan kepada kita. Nah, kembali sebelum itu mungkin di Taiwan dulu, Mas Mansur. Sebagai apa? Kemudian sebelum di Taiwan mungkin pernah di negara lain, Mas? Oh iya nih Pak, teman-teman sekalian. Kalau pengalaman saya ini yang pertama dulu kan, kenapa saya pengen ke luar negeri? Saya itu pernah ikut Sabah Bintara, TNI Angkatan Darat. Tapi itu gugur. Ya lumayan sih, lumayan habis uang banyak lah. Terus lari ke Sumatera. Kemudian sampai Batam. Sumatera ngapain Pak? Sumatera itu niat saya itu kepengen cari ya lahan sawit begitu kan, katanya banyak yang inilah, siapa tuh nanti bisa ada ini kerjasama ini. Ternyata enggak ada juga. Belum ini waktu itu. Nah, kemudian ini saya tergerak dulu kenal seorang sahabat sih. Akhirnya ke Batam, di Batam sering lihat orang Singapura, Malaysia, ulang-alik ke Batam. Akhirnya saya masuk Malaysia ini. Di sana pengalaman kerja di Malaysia. Dengar ringgit itu ya, mendapatkan ringgit. Dulu waktu itu satu hari saya dapat kurang lebih 40 ringgit satu hari kerjanya. Berapa Pak? 40 waktu itu. 40 ringgit. Sekitar tahun 2004. 2004. Nah, ada setiap tahun saya pulang memang. Setiap tahun saya pulang kampung. Kemudian ada teman-teman yang ngajak ke Taiwan waktu itu. Saya dapat modal dari Malaysia. Saya sisa modal itu bantu orang tua lah. Jelas waktu itu saya belum nikah, saya bantu orang tua. Adik saya juga ada yang sekolah, ada yang di pesantren gitu kan. Nah, sebetulnya sekitar 70 juta saya buat daftar ke Taiwan. Proses itu kan dulu prosesnya sekitar 40 juta, tapi yang 30 untuk uang saku lah, uang perjalanan pendidikan dan sebagainya. Pak Pangku, Dan dulu kan proses ke Taiwan kan nggak usah bayar Pak. Dulu uang pemberangkatannya ada. Saya daftar di PT di Jakarta, bukan di Jakarta sih, di Cengkareng ya, Cengkareng. Mungkin cowok harus bayar kali, kalau cewek nggak usah ya. Kalau cowok harus bayar. Kalau cewek memang kebanyakan potong gaji waktu itu. Potong gaji. Ya, tapi enaknya gini Pak, kalau cowok begitu sampai Taiwan, kerjanya itu hasil gaji itu tidak semuanya dipotong. Bersih. Ada kita dapat banyak lah, meskipun ada tabungan wajib, ada tabungan permit terus levy ya, macam-macam lah. Tapi kita ada lebih. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu saya balik modal. Belum sampai 1 tahun sudah balik modal. Artinya tahun kedua saya sudah murni, saya dapat gaji
Ya kalau ditukar ya kurang lebih ya waktu itu memang 8 sampai 12 juta lah kalau banyak lembur 12. Kalau hanya standar biasa ya hanya 8 gitu. Kalau lemburnya banyak banget itu sampai 15. Sampai 15 Oh, juta. sebulannya 8 juta sampai 12 Ya, juta. per bulan. Basicnya kurang lebih 8 juta. Kalau kita tambah banyak lembur biasanya sampai 12 juta sampai 15 juta. Wih, keren. Wow, wow. Tahun ketiga sudah. Kalau tahun ketiga memang saya sudah artinya sudah tambah beban, sudah dapat tabungan lebih, sudah lunas, balik modal, ya tinggal seneng-seneng lah, beli handphone, beli laptop, beli apalah begitu. Namun tetap menabung sampai rumah kan waktu itu kan memang ada temuan wajib di Taiwan. Diserahkan ketika pulang di bandara. Yang penting jangan kabur aja. Iya. Ya, alhamdulillah sekitar 800.000 dolar begitu. Saya kantongi, saya tukarkan rupiah, saya transfer ke rekening. Ya, sampai rumah ya alhamdulillah selamat begitu. Saya lanjutkan kuliah, alhamdulillah saya selesai S1 di Kota Banjar. Terus selesai S1 saya ngajar MTS, ngajar SMA. Namun ya memang dunia pendidikan itu tidak semanis cerita nih Pak. Menurut saya ngajar memang sulit. Tapi ini ya lagi-lagi terkendali dengan kalau belum PNS memang harus menerima digaji 600, 700, 1 juta atau 1 juta lebih. Yang uang itu memang jauh berbeda dengan di Taiwan. Dalam 1 bulan bisa ya rata-rata kan 10 juta. Ini dapat hanya 600.000, 800. Teriak ini yang belakang ini. Jauh ya. Ya sehingga ini ini kejadian ini tidak berlangsung lama, sekitar 2-3 tahun lah. Karena untuk sampai ke PNS itu ternyata saingannya luar biasa dan prosesnya memang berat. Gitu. Untuk guru ya, kalau yang asan yang lain mungkin ya beda mungkin. Tapi kalau guru untuk jadi PNS kan memang kriterianya harus banyak liku lah. Gitu. Nah kebetulan alhamdulillah di tahun keberapa itu saya ditawari karena ini saya tidak daftar kerja waktu itu karena ada perusahaan yang melirik ke saya, melirik tentang potensi saya, akhirnya direkrut. Saya tanpa melamar direkrut bekerja di perusahaan. Alhamdulillah bos waktu sekarang sih sudah meninggal kemarin gitu. Bos utamanya itu memang suka ketika saya bisa berbicara bahasa Mandarin, bisa berbicara bahasa asing lah. Kan ngajak berapa kali ketemu dengan orang-orang asing, begitu senang itu bos saya itu nilainya lebih. Bos yang mana Mas Mansur yang dimaksud? Bos dari perusahaan saya di Indonesia ini. Kemarin waktu corona itu ada COVID meninggal akibat COVID. Oh iya. Ya sudah takdirnya mungkin begitu. Mas Mansur tadi ke Malaysia dari Batam ya, tertarik untuk bekerja ke Malaysia karena motivasinya karena faktor besarnya gaji tadi ya, Mas ya. Betul ya, karena besarnya gaji terus lumayan ya, meskipun waktu itu tinggi Singapura sebenarnya, cuman kalau ke Singapura itu agak susah, jadi lebih gampang mudah ke Malaysia dibandingkan ke Singapura. Betul. Sehingga kalau di Malaysia banyak lah teman-teman cowok itu yang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, Sumatera itu banyak di Malaysia. Oh begitu, iya.
Nah, mental ke Taiwannya berangkat dari Kalau setelah ketemu pulang setelah bayar pulang 70 juta itu yang untuk ongkos berangkat ke Taiwan 40 dengan gaji 40 juta. Oke. Iya, sekitar Berapa 40 lama juta. tadi? 3 tahun ya, Mas Mansur ya? Di PT saya itu alhamdulillah bahasa Mandarin ranking 1 saya ini. Bahasa Mandarin ranking 1. Dulu waktu itu. Karena ini ada sesuatu lagu yang memang saat itu ini lagu itu lumayan cantik lah, lumayan menenangkan hati. Ada guru Mandarin itu ex Taiwan. Betul waktu itu. Saya diajari lagunya itu maknanya bagus gitu. Gurunya juga belum nikah waktu itu. Ini yang buat saya teringat itu. Penyemangat masih jomblo. Penyemangat. Nah saya ada kesenangan. Artinya untuk belajar bahasa yang dulunya saya tidak suka karena ada lagu terus pengajarnya suka, akhirnya bahasanya pun ikut suka akhirnya. Sama penyanyinya atau sama lagunya Mas Mansur? Yang jelas sama yang terlibat begitu aja. Mas Mansur, waktu ke Taiwan pertama kali itu masih jomblo atau udah nikah? Udah punya keluarga? Saya masih jomblo, Pak. Masih jomblo. Masih jomblo. Oh, iya. Jadi masih enak, Saya masih belum ada tanggungan ya. 27 lah, 27 tahun waktu itu. Usia masih 27 berangkat ke Taiwan. Iya, betul. Iya. Saya aja 40, hampir 50, hampir 60 nih masih jomblo. Jomblo sama single beda Mas Mansur. Kalau jomblo itu kita mau sama banyak, yang banyak ini nggak mau sama kita. Kalau single orang perempuan tuh banyak yang suka sama kita, tapi kitanya milih. Akhirnya kita memutuskan mendingan hidup sendiri dulu gitu loh. Jadi jomblo pilihan. Jomblo kreatif Pak Bang. Iya, jomblo pilihan. Jomblo pilihan. Ya nanti semoga cepat ketemu dengan yang sudah harapkan. Amin. Mas Mansur di kota apa di Taiwan tuh Mas? Tadi ini ada yang tanya nih. Ada Mas Mansur, ada yang tanya. Silakan. Kalau sekarang umurnya berapa Mas Mansur katanya? Aduh, ada yang naksir nih. Oh, kalau sekarang umurnya ini enggak ngomong-ngomong ini 40-an sudah ini. Oh, udah seri 4. Oh. Iya. Enggak jauh sama kita. Itu agak terkenang, ada kenangan banyak kenangan manis gitu ya. Salah satunya salah duanya juga boleh. Oh. Iya. Ini hampir setiap tahun. Ya kebetulan saya di Taiwannya itu di Chiayi. Setiap tahunnya itu saya ikutkan lomba Mandarin antar negara. Kebetulan saya selalu juara. Dari perusahaan itu kan mengikutkan saya juga. Akhirnya hafal lagu nih, banyak hafal yang lagu Taiwan begitu. Kalau Chinese song saya agak paham banyak. Sekarang kalau bahasa Mandarinnya wei wenti dong, wei wenti. Oh, mewenti ya. Masalah ya. Kita siaran pakai bahasa Mandarin aja kalau gitu. Iya benar. Artinya apa itu Kasen? Artinya jomblo-jomblo hati-hati katanya. Karatan ya. Sekarang ada tukang poles kok. Kenapa? Paling ini ada jasa poles, nggak sampai karatan, ada jasa poles. Dulunya saya paling teringat bahwa Pak Haji Bangku itu berpantun. Kalau ada event-event TKI itu Pak Haji Bangku kan selalu tampil di depan ini.
ada pantun-pantun yang mengembirakan dulu. Saya suka banget. Kalau Pak Pangku berpantun udah panjang lebar, seru. Iya, pasti. Ya. Ketemunya dengan Pak Pangku di kota Ciayi ini, Mas Mansur. Atau ketika Pak Pangku, Pak Haji berkeliling ke beberapa kota besar di Taiwan atau bagaimana? Karena saya juga pernah, kita ya di Radio Nongkrong Bareng pernah muncul Mas Anto, Mas Hayat, ya. Mbak Anita. Mbak Anita pernah juga, ya, mantan dari ex Taiwan semua. Nah, ini kelompok. Saya ketemu dengan Pak Haji ini, Pak Haji ketika berkeliling. Nah, kita sampaikan aspirasi dari provinsi kita masing-masing. Kebetulan saya ketua organisasi di Ciayi, itu di provinsi Ciayi, organisasi. Artinya organisasi ilegal, organisasi PKI itu hanya ya daripada nongkrong yang kegiatan negatif, kita kumpul buat kegiatan positif itu bagus. Ada saat teman-teman itu menginspirasi itu. Kita ceritakan ke Pak Pangku, ini Pak Haji, ini banyak TKW khususnya yang perempuan bermasalah gini, ada yang begini, gitu. Kita sampaikan. Ada pencerahan dari pihak Pak Haji Pangku. Iya. Organisasi non formal ya, Mas Mansur ya. Yang ini kenapa? Yang saya kalau saya cerita itu kalau lagi musim nelayan tuh enggak, airnya tinggi, badannya besar, anginnya kencang, itu para ABK anak buah kapal itu semuanya ke daratan, tawuran melulu. Yang dikejar itu perempuan biasanya. Ya, masalahnya perempuan selalu ribut. Selalu ribut ini. Ya ada bunuh-bunuhan juga, kita ngeri juga. Akhirnya kita beri inilah pencerahan kepada wanita-wanita agar supaya berhati-hati. Itu wanita yang masuk TKW Indonesia, mereka bekerja di sana. Ke TKW. Nah, waktu libur atau pada waktu hari-hari tertentu, Mas? Kalau liburan, jelas itu lebih ramai. Tapi hari-hari biasa juga banyak juga yang OBK ini keluyuran juga, memang mereka nggak kerja. Artinya hanya mendarat di hotel, nginep berapa hari sampai air pasangnya itu anginnya itu berubah cuacanya begitu. Nanti melaut lagi begitu. Nah, waktu yang Mas Mansur, sedikit mungkin mengenai background pendidikan. Ketika berangkat ke Taiwan, lulusan SMP, SMA, atau sudah pernah kuliah atau bagaimana, Mas Mansur? Karena bakat bahasa Mandarin ini perlu satu kemampuan linguistik yang cukup mumpuni lah, ya, karena nggak semua bisa berbahasa berbagai macam bahasa gitu, dalam tanda kutip ya. Kecuali terpaksa. Kalau hobi suka kemudian menekuni, ya itu orang yang beruntung biasanya begitu tuh. Dia mengamati, ditekuni. Nah, ketika berangkat ini lulus SMA atau pernah kuliah atau bagaimana, Mas Mansur? Saya lulus SMU Negeri 1 Sidoarjo, Cilacap. Terus saya bisa menekuni bahasa Mandarin itu karena satu, ada kisah tersendiri dari saya. Ada dulu di Malaysia itu keponakan dari bos besar itu memang ibunya orang Singapura, ayahnya orang Malaysia. Tapi dia ya sering bertemu dengan saya, akhirnya ngajari San Seulu Tiba Jose dari Mandarin begitulah. Ada beberapa pertemuan sering, ya, mungkin yang dikatakan istilah Jawa betul. Tresno, jangan seko kulino, begitu mungkin bisa jadi. Iya. Cuman saya nggak berani waktu itu, kasta saya Sudra, tak berdaya ketika mau mengungkapkan cinta kepada tahtanya. Begitulah. Nah, sehingga
ada terpupuk bahasa Cina itu, saya kok jadi suka bahasa Cina. Nah, begitu sebenarnya juga bahasa Cina itu sampai Indonesia, saya memang agak malah waktu itu sudah mendaftar kuliah, tapi hanya mendaftar sebab mendaftar, belum ini. Saya lihat SKS-nya banyak banget, harus bayar di depan sekian juta, gitu kan. Kira saya minder diri. Iya betul. Tinggi biaya. Betul, tinggi banget. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita masih ngobrol nih dengan Mas Mansur. Kalau Anda dengar suaranya, bagusan terus memberikan sharing pengalaman dan berbagai hal yang menyangkut kegiatan beliau ini di Radio Nongkrong Bareng. Kemudian ada Pak Haji Pangku Rudiono juga sebagai Bapak PMI. Nah, Pak Pangku memandang atau melihat sosok Mas Mansur, kesan pertamanya bagaimana, Pak Pangku, ketika beliau datang menceritakan? Kalau saya lihat pertama Mas Mansur itu dari face wajah dan postur tubuh itu memang menarik gitu loh. Jadi kalau gadis itu mesti meleleh lah, apalagi gadis yang ibu-ibu aja lumer. Apalagi janda ya Pak. Makanya dia itu punya daya tarik sendiri dari postur tubuh atletis gitu loh. Jadi memang idaman wanita lah. Idola. Terus jadi cara bicaranya juga tertata gitu loh. Iya. Jadi saat berbicara dengan publik atau masyarakat atau teman-teman, dia itu punya karisma, jadi seorang pemimpin gitu loh. Makanya dia disegani, dengan cowok disegani, kalau sama cowok disenangin gitu loh. Iya, sama-sama Kasem itu. Pak Sem kan pensiunannya, purnawirawannya itu. Iya. Saya pensiunan. Mulutnya banyak itu. Kalau Pak Sem dilihat dari cara penampilan pertama, mesti orang tahu bahwa ini penggemar yang indah-indah, itu dari penampilan pertama saya tahu. Iya. Jadi kesan pertama dari Pak Pangku terhadap Mas sudah meyakinkan lah. Badannya atletis gitu loh, olahragawan betul. Iya. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan-kegiatan sepak terjangnya ketika malam minggu Pak Saya betul. Ya, malam minggu kita bicara simpang siur tapi terfokus. Nah, kan aneh kan, simpang siur tapi fokus. Iya. Jadi Pak Pangku kalau melihat sepak terjangnya Mas Mansur dalam pengertian berorganisasi non formal, karena banyak juga Mas Mansur sebagai informasi aja, organisasi atau komunitas ya, tepatnya komunitas PMI kita di Hong Kong, pendengar kita di Hong Kong itu dalam berbagai bentuk, terutama dalam berbagai bentuk kesenian. Nah, mungkin di Taiwan karena ada banyak PMI tenaga kerja pria TKP, jadi beragam lah ya kegiatan. Nah, bagaimana nih Pak Pangku melihat sepak terjang atau ambisi seorang yang ambisius atau seorang yang mengalir ya kan, tapi tekun atau bagaimana mungkin? Kalau Mas Mansur sendiri ini, kalau saya sih memang seorang yang bisa dicontoh lah. Orangnya penampilannya memang meyakinkan, kemudian dia bisa ngayomi teman-teman yang lain. Dan itu wilayah di Siai itu kan banyak pelaut yang tadi Mas Mansur bilang itu sering berantem. Kalau saya juga tidak begitu menyalahkan pelaut, karena pelaut itu kan rata-rata berlayar naik kapal, udah biasa goyang. Jadi saat di barat biasanya di kafe itu dia goyang.
Jalannya goyang-goyang gitu terus nyenggol perempuan terus jadi berantem gitu. Terus menyalahkan orang lain padahal dia jalannya sendiri udah goyang kan udah biasa di kapal. Goyang terus ya, kanan kiri gitu. Ya. Laut itu bermasalah kan. Jadi ketika dia masuk Goyangnya kanan kiri apa maju depan belakang, Pak? Yang kanan kiri maju depan belakang juga, jadi dia selalu goyang gitu loh. Terus sebelahnya temennya juga sama-sama goyang, jadi sebetulnya kadang-kadang salah menuduh gitu. Dia goyang sendiri tapi menuduh temennya yang goyangin dia, padahal dia memang udah goyang dari awal gitu loh. Iya. Ada lagi yang muter, goyangnya muter, ya. Jadi pinggulnya doang yang muter. Itu lebih repot lagi. Itu namanya sempoyong. Iya. Itu belum minum, belum kayaknya kayak itu menangkap ikan nyebar apa jala gitu kan, tangannya kemana-mana kan, mungkin badan orang tuh jadi ribut gitu loh. Pelaut ini kalau di laut itu tangannya memang harus bergerak kemana-mana, Pak Haji. Artinya menyebar jala, menangkap ikan. Ikan itu kalau nggak dipegang kan dia gesit ya kan. Nah, persoalannya adaptasi di darat ini dia nggak bisa ya. Jadi dia juga ke bawah di laut gitu loh. Kebiasaan di laut ke bawah ke darat kan jadi masalah. Betul. Masalah lainnya adalah 6 bulan nggak pernah ngeliat perempuan, makhluk perempuan. Itu masalah. 6 bulan di laut kan yang dilihat perempuan, tapi kan ikan perempuan. Nah ini perempuan beneran dia goyang. Ada namanya Putri Duyung sekarang, Pak. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, jadi ya kehebohan Radio Nongkrong Bareng dengan munculnya kita tamu kita malam ini Pak Pangku Rubiono dan Mas Mansur yang atletis, seorang yang suka berorganisasi, kecerdasannya juga boleh lah ya, karena suaranya juga bagus tuh. Suaranya untuk nyanyi enak. Oh, boleh. Mungkin ada lagu yang Mas Mansur. Ya. Ada lagu Mandarin yang mungkin mau dibawakan 1 atau 2? Oh, bisa. Ya, silakan Mas Mansur. Ya, buat para pendengar Nongkrong Bareng, Radio Nongkrong Bareng ini, mari. Ini bukan niat mengajari, tidak. Artinya begini, dalam musik itu kan dibutuhkan oleh kita sebenarnya. Agar kita tidak terlalu begitulah. Ada sebuah pengalaman lagu yang memang lagu ini terenyuh dalam hati saya sampai sekarang. Nah, lagu ini mungkin banyak yang tahu karena penggemar radio di Taiwan ataupun di Hong Kong. Karena lagunya Mandarin. Taruh tanpa musik, tanpa instrumen begini sebenarnya. 有没有人真告诉你我很爱你？有没有人真给你的距离是ini mah terusnya ngiripan nih. Agak ada malu nih saya menyanyi, kelihatannya jiwa mudanya tumbuh lagi. Jeng. Kalau pakai musik makin mantap itu Mas Mansur. Jadi ada mantap lagi itu. Kak Rofi itu bassnya dong jazz gitu. Itu lagu tersebut dinyanyikan oleh seorang vokalis atau bagaimana Mas Mansur? Ya, oleh gini, orang vokalis. Kemudian ini lagu artis kenal seperti ya namanya kita tidak asing lagi lah, banyak yang kenal lagu zaman sekarang ada, zaman sekarang yang kontaknya rock ada juga. Sesu爱上一个不回家的人，为这句就是我究竟的等，是不知不会爱上什么人。Anda ada rentakan rock memang. Iya. Kalau lagu yang dulu, lagu yang kita zaman dulu ini sudah hafal di waktu di Malaysia sudah hafal saya yang Ni wen wo ai ni yo du xian
Teng 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 di sini. Nah, ini perlu ngapal juga ternyata. Teng Kalau teng teng WA ini KSM teng teng itu saya ingat. teng. Nah, Rupanya tuh ya terkenang lama nih. Ada satu pembantu ya PMI. Dia dulu bekas di Taiwan, namanya Suci Suryati. Itu pinter sekali bahasa nyanyinya pinter sekali. betul. Terutama nyanyi Mandarinnya. Wah, hebat itu anak. Iya, karena nggak begitu lama ya sebenarnya di Taiwan ya. Betul. KSM dia. 6 tahun dia Sekarang, iya betul. Masih belum 30 waktu itu, sekarang 30-an dan suaminya masih bekerja di Taiwan. Mas Mansur, ketika di Taiwan itu bekerja sebagai apa, Mas? Saya sebagai operator. Ini operator ini kelihatannya saya kayak gitu. Banyak yang jadi operator mesin itu anggota badan ada yang putus terpisah begitu kan. Akhirnya saya itu dipilih di bagian warna. Padahal di bagian warna itu orang Taiwan sendiri pun hanya satu yang bisa. Nah, tapi entah mungkin takdirnya ini rezeki saya. Menurut saya lebih gampang di pewarna bahan dibandingkan di mesin. Sebab kalau di mesin itu mesin sebesar kereta api, kepala kereta api mesin satu itu satu orang yang mengemudikan. Kalau saya di pewarna itu hanya di depan komputer, kemudian mengolah warna gram-graman hitungannya itu, kemudian disamburkan ke bahan yang mau dicetak apa begitu. Nanti bisa dimolding, dipercetakan seperti kayak dinding kapal, dinding mobil, helm gitu kan, nyetak-nyetak begitu kan. Nah, saya ada di Indonesia sudah ada belum teknologi tersebut, Mas Mansur? Kalau sekarang di Karawang ada. Di Karawang ya, atau di Cikarang ya? Di Cikarang kebanyakan Honda sih. Kalau itu di Karawang kayaknya saya dengar itu pabrik itu di Karawang bukan di Cikarang. Iya. Mas Mansur pernah juga mengajar di SMA ya, pendengar radio nongkrong bareng sebagai seorang guru ya. Nah, pengalaman dari sebagai seorang guru lepas dari ketika ambisinya ingin menjadi pegawai negeri sipil ya PNS, seorang guru ini kan nggak mudah ya, Mas Mansur. Harus punya sabar, harus punya Kak Novi, kita masuk ke station break dulu ya. Mungkin nanti kita akan balik lagi. Ini saya mau putarkan sebuah lagu, ya, lagu Santik katanya, Santik, ya. Cantik. Dalam bahasa Mandarin ini. Oke. Pialian dan Meli bahasa Mandarin. Ya, para pendengar jangan kemana-mana.我现在很美丽。嘿，亲爱的，今天我感觉很美丽，美丽像一个电视，一个电视在你心里。嘿，亲爱的，我希望会带我像一个公主，关怀我，不要让我哭。嘿，亲爱的，今天我感觉很美丽，美丽
美丽想像一个天使，一个天使在你心里。嘿，亲爱的，我希望会带我，对待我像一个公主，关怀我不要让我哭。我有你的钟怀，很想你来钟怀。两个人在一起，实质只有我和你。我现在很美丽，但是不是真美丽？美丽美丽甜蜜，一直都是为了你。嘿，亲爱的，今天我感觉很美丽，美丽像像一个天使，一个天使在你心里。嘿，亲爱的，我希望会带我，对待我像一个公主，关怀我不要让我哭。我现在很美丽，我现在很美丽，美丽。Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik gini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik gini hanya untuk dirimu. Meli, 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 Meli. Oke, para pendengar, kita balik lagi dalam acara Radio Nongkrong Bareng ya. Bersama Kak Sam, Kak Novi yang berada di Jakarta. Tadi sebuah lagu cantik ya, cantik. Tapi dimandarinkan, Kak Novi, dimandarinkan ya. Keren. Ini saya mau menyapa ke beberapa teman ya. Ya, lanjut Kak Sam. Esti Rahayu, selamat malam ya. Stay tune katanya. Dan Ani Ajah katanya. Ya, Ani Ajah mendengarkan. Dan Eli Prasilia Sukliem. Halo Kak Sam, Kak Novi dan pendengar Nongkrong Bareng. I'm coming katanya. Itu laguku zaman waktu ini laguku zaman ikut Smartun katanya. Waktu tadi Mas Mansur nyanyiin katanya. Jangankan 6 tahun, dulu saya 3 tahun udah ngantrok lagu Taiwan Kak Sam. Mantap ya. Mantap. Oke. Saya coba sapa lagi, lanjut beberapa teman ya di jam pas betul 10:30 saat ini. Selamat malam untuk Ana Nandando di Jaranan Ina. Mbak Dian di Temanggung, Mbak Regita Wirawan, Selin Karisma, Mbak Tensi Arsita, Neni Suryani, selamat malam. Monica, semoga semua masih melek ya, walaupun sudah berat mungkin karena besok libur, udah siap-siap ingin beraktivitas di hari libur, terus capek mungkin setelah aktivitas. Mbak Ari Art, selamat malam. Tina, Mbak Suharni Tias, Mbak Ana di Singapura, Hanya Meku, Mbak Yuti Yutira, Mbak Tini di Wonosobo, Mbak Lisa di Saiku,
Esti Rahayu ya, terima kasih terus join. Yang lain bagaimana nih, join terus ya. Mbak Puji Rahmawati di sharing sebanyak-banyaknya. Mbak Alfi selamat malam ya, Mbak Laili Putri dan yang lain yang kalau kita tidak sempat ingat berarti kita lupa ya kan. Iya Kak Sam. Iya Kak Novi, lanjut Kak Novi. 10:11 lewat 1 menit tadi saya ingin sedikit sebelum mengudara lagi bertanya ke Mas Mansur bahwa saat ini waktu mengajar di SMA ya sebelum lagu tadi itu panggilan sebagai seorang guru datangnya dari mana Mas Mansur? Ujuk-ujuk dari bekerja di pabrik terus pulang melanjutkan S1 lepas dari ambisinya ingin menjadi seorang PNS, Mas Mansur kemudian mengajar SMA, ya. Nah, tantangan sebagai seorang guru ini kan butuh selain kita sabar, butuh belajar lagi karena kalau guru kencing berdiri, murid nggak kencing itu, ya kan? Ya, akan baiklah begini. Ya. Ya, pendengar radio nongkrong bareng begini. Kalau inspirasi untuk pengen jadi seorang guru itu sebenarnya begini. Saya terbiasa di Malaysia dulu, saya juga ketua IPMI, ketua Persatuan Buruh Migran, Pekerja Migran Indonesia. Waktu itu di Malaysia. Nah, kebetulan pesertanya juga banyak yang wanita. Sehingga ketika sampai di Taiwan kok itu juga kebanyakan itu pesertanya itu anggotanya wanita. Nah, sehingga saya merasa bertanggung jawab lah. Saya bisa mengarahkan wanita ya, gini. Meskipun ya belum tentu sih kenyataannya. Cuman kelihatannya banyak wanita yang ketika saya sampaikan ini, saya kasih tahu ini caranya begini, antisipasinya ini, solusinya begini, kok dipraktekin nurut, kemudian berhasil dengan selamat begitu. Kebanyakan kan di Indonesia itu kalau SMA itu kebanyakan wanita itu peserta muridnya, laki-laki kadang-kadang dari satu kelas itu 40 siswa, biasanya 15 murid itu laki-laki, selebihnya wanita. Saat itu memang saya agak ingin menularkan bahwa saya yakin di antara alumni sekolah SMA ini pasti ada yang ke luar negeri suatu saat. Siapa tahu nanti ke Taiwan atau ke Hong Kong atau ke Shanghai dan sebagainya. Terus sebenarnya saya kenalkan lagu bahasa Mandarin, saya kenalkan tentang adat-adat istiadat negara di sana. Kalau di Indonesia mungkin begini, tapi kalau sampai sana kebanyakan kaget di sana. Sebab banyak yang dari Indonesia berjilbab, rapi, sopan santun, ketika merantau di luar negeri, pulang itu kayak telanjang gitu. Kaget biasanya. Culture shock itu. Betul. Yang nggak enaknya gini malah teman-teman saya itu juga banyak ada yang dapat orang Bahrain, ada yang dapat orang Brazil, ada yang dapat orang satu kelas teman saya di SMP itu. Nah, sehingga saya terinspirasi tentang itu. Siapa tahu nilai Indonesia itu ditonjolkan kalau bisa begitu. Sebab di Taiwan juga banyak yang beristri orang Taiwan kan orang Indonesia. Ketika mereka tidak bisa berkumpul, terus kemudian saya dan teman-teman mengadakan kumpulan komunitas organisasi non formal ya. Mereka bisa bertemu dalam acara yang meskipun mereka bukan dari bagian, tapi bisa bersama. Contoh seperti ini. Orang yang teman-teman yang nggak suka olahraga, kita pinjamkan tempat di kampus University Chiai. Lewat beberapa mahasiswa, kita minta izin. Bahkan waktu itu saya jadi ketua panitia turnamen bola voli seluruh Taiwan. Dulu dibantu oleh Pak Pangkuh juga untuk pendanaan dan sebagainya. Kita buat di
University Tainan waktu itu. Kita pinjamkan tempat, kita sewa tempat. Meskipun ini berapa kali saya ditangkap polisi nih gara-gara perizinan itu. Sekarang ini saya apa ini pembelot apa ya? Ini orang ini suka ngumpulin teman-teman TKI dalam jumlah besar nih, mengkhawatirkan tahu ya. Begitu. Kira-kira begitu, menyatakan begitu. Tapi kita prosedural. Nah, sementara saya menyampaikan ke itu, ya artinya bagi teman-teman yang masih jadi siswa SMA di Indonesia, siapa tahu pengalaman saya ceritakan ke mereka, nanti mereka akan menjadi generasi cemerlang di depan di masa hadapan. Gitu. Iya betul. Nah, sedangkan ketika di Taiwan, Mas Mansur tadi menyinggung masalah menabung ya. Kebiasaan menabung ini sejak awal datang ke Taiwan, kemudian ada satu impian saat di Taiwan ya, Mas Mansur, tentang kepulangannya ke Indonesia. Karena begini Mas Mansur, pendengar kita ini ada yang udah 8 kali kontrak, kali 2, 16 tahun ya. Ada yang baru 4 tahun, ada yang baru 7 tahun. Tapi mereka merasa tidak cukup karena mereka cari uang. Ketika kita cari uang nggak akan pernah cukup. Tapi kalau kita cari kebijaksanaan atau kita cari keberuntungan, kecerdasan ya dalam hal ini ilmu pengetahuan, itu uang akan datang kan terbalik-balik ya jadinya. Kalau kita mau cari duit, dia perpanjang terus tuh, dia perpanjang terus. Tiba-tiba udah tua, udah nggak bisa apa-apa. Duit mungkin bangun rumah ya. Tapi apa artinya rumah kalau dia pulang sakit? Nah, jadi itu satu persoalan Mas. Ketika Mas Mansur ada di Taiwan cuma 3 tahun, punya uang, itu di Taiwan sudah bermimpi untuk membangun masa depan diri sendiri Mas. Ya, atau bagaimana Mas? Itu sih terpisah gini. Kalau dalam menabung itu perlu wajib. Kebetulan kan program Pak Tadawin itu memang harus wajibkan menabung. Sehingga peraturan itu memang sangat menguntungkan kita yang tidak kabur tapi ya. Kalau kabur kan rugi. Karena tabungannya banyak, kabur, uang itu masuknya mungkin ke agensi mungkin begitu. Nah, terinspirasi menabung karena saya teringat dulu ya kalau yang jelas kalau dalam Islam gitu kan diajarkan kalau pengen dunia maka semua dengan ilmu, pengen akhirat pun semua dengan ilmu. Maka ilmu itu sangat penting. Dengan apa kita mencari ilmu? Dengan biaya. Biaya dari mana? Ya dari bekerja. Begitu. Dari menabung. Gitu. Bagus nih, bagus. Mantap ya. Jadi untuk mendapatkan knowledge ya. Betul. Ini sebenarnya begini yang utama banget. Saya pernah punya teman dekat wanita waktu sekolah itu. Tapi di Saud ada teman saya yang memang punya motor gede. Kalah sama saya itu salah saing sama dia. Akhirnya dalam hati saya itu ada motivasi. Insya Allah lah. Saya pulang ke luar negeri saya akan beli yang lebih bagus dari itu. Alhamdulillah keturutan juga. Sampai ya, orang-orang yang beruntung bisa melihat peluang, ya. Kemudian peluang itu dijadikan motivasi. Bahkan yang kita berasa bersaing, ya. Wah ini cowok naksir cewek, ceweknya naksir karena dia punya motor yang moge, motor gede, gitu kan. Betul. Saya sekarang akan berangkat ke luar negeri, akan mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu beruntung, orang beruntung seperti itu tuh biasanya. Tapi kalau orang yang sial, ntar lo, ya kan, gua santet atau gua apalah, iya. Jadi, iya. Saya pernah begitu juga Mas, ya kan? Oh, tapi orang yang begitu. Oh, makanya jomblo ya. Jadi gini Pak Bangku, saya dulu pelaut juga, ya kan? Suka goyang aja jalan. Iya, menarik sekali ya. Jadi ini satu hal yang mungkin buat pendengar kita ya, yang wanita ini bisa menerapkan mimpi ya atau rencana sebelum pulang. Ini
Ini perlu ditata ketika di Taiwan atau nanti aja, Mas Mansur? Kalau Di saya Indonesia pikir adalah. dari semenjak di luar negeri sudah ditata dulu. Sebab banyak begini kejadian yang teman-teman wanita itu cerita ke saya di Taiwan atau di Hong Kong kerja luar biasa, gaji dikirim ke rumah. Sampai rumah kita tidak tahu, tidak kontrol, hanya diberitakan oleh anggota rumah. Kenyataannya itu banyak yang nangis ketika sampai rumah, ketika mereka itu mendapati hasil kirimannya itu nihil ataupun hanya sedikit sekali dari kirimannya. Karena mereka terlalu percaya kepada orang rumah. Kadang-kadang orang rumah kan ya tahu sendiri kalau lihat. Ya saudara bagus lah percaya sama saudara. Tapi terlalu percaya kita juga akan merana karena semua saudara kadang-kadang ada yang tidak sehati dengan kita. Kalau menurut saya belikan aset tapi jangan tanah. Tanah bisa saja tanah, cuman tanah itu kadang-kadang bermasalah di sertifikat, kadang-kadang milik orang lain, silsilahnya kemana tidak jelas begitu. Kalau bagi saya sih ya kalau ditabung di bank tetap utuh. Tapi kalau diinvestasikan ya itu kadang bertambah kalau ke tanah. Cuman kita harus jeli bagaimana silsilah tanah itu berada karena banyak kasus sertifikat tumpang tindih begitu ya. Betul. Apalagi yang suaminya ini Pak Nun Sewu. Kadang-kadang suaminya tidak bekerja di rumah, istrinya di luar. Wah, sangat luar biasa. Itu banyak yang sampai di rumah itu, wah, suaminya nikah lagi, berbuat gila sama perempuan lain, nangis betul. Lah itu namanya banyak yang kejadian Mas itu. Mansur. Iya, itu namanya tumpang tindih itu. Oh iya, tumpang tindih dengan perempuan lain. Itu sudah ditumpangi ditindih, Pak Mansur. Pak Pangku. Kadang-kadang ditindih dulu baru ditumpangi, Pak. Ini perempuan sih Pak salah sih Pak. Masalahnya mereka berangkat dari rumah. Kalau yang jomblo sih tidak masalah. Kalau yang punya suami harus ada surat izin dari suami. Suami kadang-kadang ini memanfaatkan peristiwa begituan. Biasanya begitu sih. Kesempatan Kasem. Dalam kesempitan. Dalam pemikiran saya begini, sebenarnya kalau sudah terlanjur di Taiwan atau di Hong Kong atau di Shanghai, ketika menata tabungan itu gampang saja sebenarnya. Langsung bisa menghubungi ya kalau keluarga masih percaya, andalkan keluarga, tapi jangan percaya 100%. Karena mereka manusia, kita berharap manusia akan kecewa. Biasanya begitu. Betul. Kita gunakan fasilitas ya contoh ketika ada bermusyawarah tentang harga tanah membeli apa, usahakan meskipun lewat handphone ada oknum aparat desa yang hadir di situ. Karena kita minta linknya, nomor teleponnya, kita bisa kontak dari jauh meskipun ya merepotkan tapi itu lebih aman daripada 100% dengan keluarga. Kadang-kadang keluarga juga pengetahuannya minim, tidak seluas yang diinginkan begitu. Jadi ada aparat yang mengawasi yang bisa kita hubungi ya, Mas Mansur ya? Nah, betul. Nyatanya ada yang bel-belannya beli tanah 100 ubin. Berapa per ubin 10 juta. Padahal tidak 10 juta. Padahal hanya 6 juta. Keluarga bilangnya 10 juta. Yang selebihnya apa? Dimakan par. Iya. Itu Pak, betul. Ini masalah mental ya, mentalitas ya. Mentalitas. Mas Mansur saat ini masih berhubungan dengan para komunitas ex-Taiwan seperti yang dilakukan oleh Mas Anto buat Yayasan Yatim Piatu, Mas Dayat urusan agribisnis. Tadi Mas Mansur juga menjelaskan mengenai agribisnis ada hubungannya dengan teknologi Taiwan atau bagaimana Mas? Masih ada saling silaturahim atau jabat erat antara ex-Taiwan atau dengan Pak Pangku, Pak Haji aja atau bagaimana, Mas? Masih. Kebetulan dulu waktu pulang Purna dari Taiwan juga pembina yayasannya Pak Haji Pangku, ketua yayasannya saya waktu itu di Jawa Tengah.
Jawa Tengah. Terus kemudian kita hadirkan Pak Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja, kebetulan hadir alhamdulillah. Terus kemudian manajer Pertamina Cilacap, bupati dan wakil bupati, kemudian dari beberapa DPRD tingkat provinsi juga hadir alhamdulillah. Ikut menyumbang, ikut sumbangsih lah waktu itu. Cuman karena kesibukan kesini saya tidak mungkin juga untuk ngurusi yayasan yatim piatu itu terus menerus. Paling tidak ada regenerasi yang lebih kompeten lah waktu itulah. Saya harus yo kalau saya kuasai kan itu namanya tidak adil dan begitu. Organisasi milik semua. Iya. Sudah melepas, sudah keluar dari yayasan, sudah diganti orang lain. Dan kalau komunikasi dengan ex luar negeri malah lebih intensif yang sekarang karena tidak hanya dari Malaysia dan Taiwan, tapi dari Korea, dari Jepang, dari Korea, banyak sekali tetangga saya itu yang memang kerja di sana. Biasanya apa yang dibahas, Mas? Atau ngobrol ngopi cuma yang ringan-ringan? Atau ada ide-ide, gagasan-gagasan apa, Mas Mansur? Gagasannya tidak dari koleksos income, ideologi, politik. Kita sudah merasa ke politik, Pak. Artinya politik itu memang kita harus ke politik. Iya. Ada ambisi kemana, Mas Mansur? Ke DPR atau caleg atau apa, Mas? Saya pernah jadi pengurus partai berapa beda-beda partai. Pernah jadi caleg juga, cuma nggak jadi. Partai apa, Pak? Ada lah. Sudah pemilu, tapi hasilnya tidak memuaskan. Artinya pemilih itu memang ini siasatnya kurang tepat karena harus bermodalkan sekian M untuk meraih suara. Nah, sementara saya kalau harus mengeluarkan minimal 10 M ya rugi juga. Iya. Suruh partainya yang keluarin. Awalnya begitu, Pak. Awalnya partai menjanjikan gini ya betul dibantu, memang dibantu, cuman bantunya tidak maksimal. Sekian ratus juta. Saya selalu bilang duitnya dulu keluarin, baru kita jalan. Benar Kak Sen. Kita juga ada pendengar ya Kak Sen. Di Tegal. Ya, kita ada pendengar juga di Tegal, Mbak Septi Syahrini. Iya, partai apa? Perindo apa partai apa ya? Partai baru lah, PII ya, PSI atau PSI. Iya, Partai Serikat Anak Muda itu sebenarnya ex Hong Kong itu. Ex Hong Kong. Mbak Septi selamat malam ya. Jadi kalau kita masuk ke kota Tegal itu ada pelangnya. Besar banget. Nah, bukan umbul-umbul ya, seperti apa sih namanya? Papan. Baleho. Benar banget. Jadi bukan tidak mungkin ya pendengar radio nongkrong bareng Anda seorang wanita perkasa, ya, superwoman atau woman yang super. Beda superwoman sama woman yang super. Woman yang super perempuan biasa tapi menjadi super setelah dia berusaha berikhtiar, ya, istiqomah. Kemudian melanjutkan perjuangan dimanapun berada. Bukan tidak mungkin, seperti apa yang dikatakan oleh Mas Mansur, kalau mau terjun ke politik, memang ada hitung-hitungannya, nggak murah. Politik itu juga butuh duit ya, Mas Mansur ya. Mimpi apa lagi ke depan Mas Mansur yang belum tercapai nih? Saat ini bekerja di perusahaan Indonesia ya, Mas Mansur. Kalau mimpi yang belum terwujud masih banyak. Anak saya masih 2 kecil-kecil, baru SD semua. Paling tidak saya juga kepingin anak saya minimal S1 lah. Nah, minimal S1. Ya, kalau apa istilahnya mimpi yang memang dari kecil belum terwujud, ya walau alam, memang Allah yang Tuhan yang berkehendak ya. Tapi kelihatannya kalau saya sudah merasakan puas dan syukur nikmat atas semua yang telah diberi ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi mudah-mudahan dengan syukur ini tingkat bahagia saya meningkat, fisik sehat saya meningkat, tetap terjaga. Amin.
Amin. Kalau rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kalau rezeki itu paling banyak bekerja pasti akan kaya. Tentu penjual kopi yang sampai pagi itu pasti lebih kaya. Kan begitu. Pasti lebih kaya kalau andalannya kerja keras ya. Betul. Nah, intinya begini, kita usaha tetap usaha, tapi jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga pikirkan diri sendiri. Kita akan menyayangi. Kadang-kadang kita kerja ini nggak sayang badan sendiri. Yang penting kiriman banyak, kita nggak perlu makan yang enak-enak itu nggak perlu makan yang sehat-sehat. Itu salah sebenarnya. Karena kita sampai di rumah banyak TKI yang badannya rusak, kemudian berpenyakit. Betul. Uang yang dihasilkan kadang-kadang tidak cukup untuk berobat. Betul. Ini yang kadang-kadang salah pemikiran. Memang dulu saya pernah terjebak ini Pak. Saya agak baru-baru pergi ke Taiwan itu, saya kan nggak makan babi, takut gitu ya. Itu kan diharamkan dalam Islam, dalam agama saya begitu. Sehingga saya mengkonsumsi mie Indomie itu, mie super mie Indomie. Tapi saya setengah bulan kemudian saya sadar, ini nggak bagus. Akhirnya saya berusaha beralih ke sayuran waktu itu. Jadi tidak monoton. Ayam bebek kan ada. Kalau ayam waktu itu saya sembelih sendiri. Memang artinya, saya berani. Yang orang pertama yang mengajak teman-teman Indonesia nyembelih ayam di pasar itu saya Pak. Jadi pasar keluar mana teman-teman perempuan ya, wanita-wanita itu sering telepon saya sih. Kadang-kadang ya benar-benar minta tolong atau hanya pura-pura minta tolong, saya nggak tahu. Saya dulu waktu di Hong Kong juga banyak yang minta tolong untuk beli daging, iya kan. Nah, saya nggak tahu itu benar-benar minta tolong dibelikan daging atau ingin menyantap daging yang lain, ya, menyantap daging bareng-bareng gitu ya. Itu modus mungkin. Mas Mansur bagaimana sekarang memandang sosok Papangku ketika di Taiwan? Mungkin ada ini seorang bapak yang bijak atau perlu didengar kata-katanya atau tempat curhat yang ngepas, tempat aspirasi, menyampaikan aspirasi, Pak. Aspirasi bagi saya itu luar biasa. Satu tujuan hidup bukan orang Islam kepingin meniru Pak Pangku, sudah pernah haji ke Mekah, itu impian terakhir. Terus kemudian Pak Haji Pangku meskipun istrinya muda, tapi beliau jiwanya muda. Selalu muda. Betul. Ya. Yang berikutnya Pak Pangku tidak melupakan kejawaannya meskipun sudah sampai berbagai negara. Nah, melupakan kejawaannya. Artinya tidak lupa dengan asal usulnya begitu. Seperti kacang lupa kulit, ya. Betul. Yang paling utama Pak Pangku itu cara penyelesaiannya itu bukan dengan emosi, tetapi dengan solusi. Itu yang saya terima dari Pak Haji Pangku. Mantap. Mantap ya. Ini tinggal baik berapa kalau menit begitu. lagi? Tinggal 6 Iya, menit silakan. lagi. Apa yang mau disampaikan Pak Mansur mungkin ya sebelum kita berpisah dengan pendengar radio nongkrong bareng yang ada di Hong Kong mayoritas, tapi banyak juga di negara lain, menyangkut dengan kalau mereka ingin pulang, apa yang tadi sudah disinggung sih, sudah lebar panjang ya, sebenarnya luas. Mungkin ada tambahan tentang hal apapun, silakan Mas Mansur. Ya baiklah, ini para pendengar radio nongkrong bareng di manapun berada, khususnya nih ya saya memberikan motivasi kepada teman-teman yang wanita ini. Saya tahu Anda lemah karena Anda itu diciptakan sebagai orang yang lemah. Tetapi jangan lupa bahwa di balik lemahnya itu Anda adalah penyemangat bagi orang yang katanya kuat, padahal mereka tidaklah kuat tanpa ada hadirnya kaum yang lemah. Nah, saran saya, ketika ada kabar dari Indonesia
yang memilukan dan menyayat hati. Jangan direspon dengan emosi, tetapi cari solusi. Dengan cara apa? Yang pertama, jangan minum minuman keras, jangan menyampaikan masalah Anda ke teman orang lain, karena mereka juga sebenarnya punya masalah lebih berat mungkin dari Anda. Jadi gunakan secara baik kemampuan otak kita untuk berpikir, kemudian kita dengar nasihat-nasihat orang, baik melalui nasihat media sosial, ataupun bisa kita telepon langsung orang-orang yang dipandang lebih berilmu daripada kita. Kemudian yang ini teruntuk yang sudah punya anak dan suami. Saya yakin masalah itu tidak akan selesai kita masih hidup. Tetapi masalah ini bisa berpahala kalau kita bisa menyelesaikannya dan menjalankannya dengan ikhlas. Jadi mudah-mudahan saya berharap Anda pergi ke luar negeri, suami dan anak utuh sampai dengan Anda kembali ke Indonesia, bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ditambah. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Mas Mansur. Pak Pangku, lanjut Pak Pangku, silakan sebagai closing. Ya. Jadi untuk mendengar radio nongkrong bareng dimanapun berada, semoga terhibur dan bisa mengambil hikmahnya dari pembicaraan ini. Ada Pak Sam, ada Kak Novi, juga Mas Mansur. Semoga memberikan motivasi bagi teman-teman yang lain. Karena keberhasilan kita yang menentukan. Tapi semua itu kehendak Tuhan. Jadi kita hanya berusaha, kepastian ada di atas. Mungkin itu aja, namun sebelum ditutup, saya berkenan izinkan untuk membaca pantun. Lanjut. Hari ini hari Sabtu, besok tentu hari Minggu. Malam Minggu kita bertemu sambil melepas rindu. Pagi bakar jadi arang menyala jadi bara. Kita sama nongkrong bareng di udara, semoga bisa didengar di seluruh dunia. Bambu muda namanya rebung, gudang beras namanya lumbung. Rajinlah untuk menabung agar masa depan lebih beruntung. Satu tangan 5 jari, 2 tangan hitung sendiri. Siapa rajin bersilaturahmi, insya Allah dimudahkan rezeki dan diberi umur panjang di bumi. Amin. Pohon indah di tepi jalan, musim hujan banyak ditebang. Jangan ragu atau bimbang, belum punya pasangan, saya bisa jadi pilihan. Selamat malam, ke depan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Baik. Kalau begitu ya, buah apel kulitnya kendur jatuh di atas kayu berpaku, mat bobo selamat tidur, jangan lupa mimpiin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio nongkrong bareng, arigato. Bye-bye. Bye-bye. Oke, sampai di sini saja dan jangan lupa di like dan di subscribe ya pada teman-teman semua ya, dan di share kepada teman-teman yang lainnya supaya lebih bermanfaat. Oke, sampai di sini saja. Saya juga sayonara kepada teman-teman semua, selamat istirahat dan jangan lupa besok ya cuaca panas ya, jangan lupa bawa payung. Oke, sampai di sini saja. Selamat malam, selamat istirahat. Bye. 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 Bye-bye. Word. Please enter correct password to activate the program.